Aldila Jelita, istri presenter beken Indra Bekti, kembali jadi sorotan. Di tengah persidangan cerainya, ada hal yang membuat warganet terkejut dengan perubahan yang terjadi dalam diri Aldila. Salah satunya adalah akun Instagram pribadinya yang kini sudah berubah nama. Dari yang sebelumnya Aldila Bekti, kini menjadi namanya sendiri Aldila Jelita 13. Sontak saja perubahan itu memantik tanya para warganet. Apa sejatinya yang membuat Dila menghilangkan nama Bekti di akun media sosial pribadinya? Benarkah Dila sudah ingin lepas dari semua yang berkaitan dengan Indra Bekti dalam hidupnya? Udah tahu semuanya. Enggak lah, sebenarnya foto-foto kita bareng-bareng satu keluarga memang ada di album aku sendiri, di handphone. Jadi nggak perlu ada dipublish itulah maksudnya. Kalau ini kan sekarang memang lebih untuk kerjaan, lebih buat diri sendiri sama anak-anak aja gitu. Nah, anak-anak juga anak-anak sekarang kan semua udah media sosial gitu, jadinya ya buat kerjaan aja sih, lebih ke situ aja. Sejatinya akun lama Dila dengan nama Bekti di belakangnya masih ada hingga saat ini. Dila hanya membuat akun baru untuk kepentingan pekerjaan semata. Jika hanya untuk urusan pekerjaan, bukannya akun lama lebih menjual lantaran sudah centang biru dan lebih mudah menarik perhatian pemilik produk untuk bekerja sama dengan Dila? Ya, semoga kedepannya aku sama anak-anak bisa semakin lebih baik lagi, bahagia. Pokoknya aku, Mas Bekti, anak-anak juga silaturahminya makin baik, tetap terjaga semuanya. Pokoknya buat Mas Indra juga apapun yang terjadi, intinya aku sama anak-anak tetap akan selalu ada buat Mas Bekti, ngedoain Mas Bekti gitu intinya. Bismillah, harus dijalanin semuanya. Kalau memang ntar baik kan ke depannya, kita nggak ada yang tahu jalannya Tuhan. Ya kita lihat aja jalannya Allah gimana. Intinya kalau untuk saat ini sih kita berdua memang ngambil keputusan untuk berpisah dahulu gitu. Tapi kan kita nggak tahu ke depannya setahun kemudian apa gimana, kan nggak ada yang tahu. Nah, tapi itu dia, makanya aku tetap ngejaga komunikasi, jaga silaturahmi sama Mas Bekti. Ya kita nggak ada yang tahu ke depannya gitu. Dukungan dari sahabat juga sepertinya menjadi pemicu Dila untuk membuat akun baru dan kembali menggunakan nama asli pemberian kedua orang tuanya. Hal itu terlihat kala Dila berulang tahun yang ke-37, tepat pada saat sidang perdana perceraiannya dengan Bekti. Di saat itu, sahabat Dila memberikan 2 kue tart dengan nama berbeda. Yang satu menggunakan nama asli Dila, sedangkan satu lagi kue berwarna hitam dengan nama Dila Bekti yang dicoret menyilang. Meski hanya sebatas canda, namun hal itu tetap saja tak elok dipandang mata di tengah kondisi rumah tangga sahabatnya yang berada di tunir perceraian. Kayaknya nyanyinya ayah deh. Saya Bekti sih nyanyi tetapnya. Kenapa ini ya? Ini kenapa gue bikin 2 gini ya kan? Ini kuenya hitam. Jadi masa lalu. Udah nggak Aldila Bekti lagi, ini diekspos. Masa lalu. Jadi udah nggak Aldila Bekti ya. Jadi rilis nama barunya bukan Aldila Bekti lagi. Jadi Aldila Jelita. Warnanya biru, ada di langit, dan berbunga-bunga warnanya pink. Akan ada timbul rezeki yang baru, Amin, ya Allah. cinta yang baru, Amin, ya dan Allah. kesehatan yang baru. Amin. Ini spesialis dari aku. Karena Dila harus rilis nama baru. Ya kan? Sudahlah, nggak perlu pakai nama Bekti lagi. Insya Allah dia akan melalang buana dengan nama barunya. Amin. Yang sebenarnya namanya ini, yang pemberian dari orang tuanya kan ini. Ini nama panggungnya selama dia 12 tahun nikah sama Mas Bekti. Lucu juga sebenarnya, ini bukan maksud apa-apa, yang penting ini menyemangati aku kalau katanya aku punya awal yang baru, bismillah gitu, dengan nama aku sendiri, semoga barokah ke depannya gitu, amin. Yalah, ini kan support, my support system ya kan, ada Riri, ada Umi yang selalu bantuin aku. Urusan hati memang tak bisa dipaksakan. Untuk saat ini, Dila ingin cepat merampungkan sidang cerainya dengan Bekti agar lebaran nanti tak harus kembali memikirkan hal ihwal perceraian dengan Bekti. Meski demikian, komunikasi Bekti dengan Dila juga terbilang cukup baik. Dan dalam waktu dekat, Dila pun bakal mengajak anak-anaknya untuk bertemu dengan Bekti sekaligus buka puasa bersama. Insya Allah minggu ini kalau Mas Bekti nggak ada kerjaan, memang minggu ini mau buka puasa bareng gitu. Sebenarnya sih nggak beda-beda banget. Mas Bekti kan kalau hari biasa tuh, kalau Bapak puasa tuh emang sibuk, ada kerjaan, alhamdulillah. Terus kan ketemunya juga pas lagi sahur ya. Sekarang tuh berbedanya memang nggak ada wujudnya Mas Bekti gitu. Jadi itu yang berbedanya, nggak ada Mas Bekti. Tapi alhamdulillah yang kayak kalian tahu juga,
Mas Bekti setiap hari sama anak-anaknya minta di videoin, jadi kita videoin pas buka, pas sahur, nanti dia cerita ngapain aja. Jadi alhamdulillah kalau untuk komunikasi sampai detik ini kita baik-baik aja, nggak ada yang terjadi kok, nggak ada yang marah atau enggak. Cuma memang posisinya memang saat ini memang lebih baik kita berpisah dulu gitu intinya. Setiap hari nanti nih pasti pas kayak buka puasa aku kirimin, nanti pas sahur nanti dia nanyain, sebelum itu juga ayah lagi, kan ayah lagi nggak puasa, jadi dia ngasih tahu aku lagi makan nih, lagi ngapain anak-anak gitu. Ntar kalau kasih tahu lagi lagi ngaji, lagi apa gitu. Selalu kok intens setiap hari ada apa kita WA-an gitu. Aku yang awalnya ya kan dari awal-awal memang ayah kan nggak bisa lihat apa tuh handphone, jadi aku bilang coba deh kalau bisa kan anaknya pengen ngomong kan, kita kayak voice note apalah gitu. Akhirnya sekarang ini dia udah pintar buka voice note, terus dia video call gitu. Nanti kalau ada saatnya anaknya yang nelfon gitu, kayak ayah ngapain, lagi gimana keadaannya gitu. Tapi sekarang udah alhamdulillah jadi udah sering juga, dia udah bisa baca tuh tulisan grup kita kan Familia gitu-gitu, dia udah bisa baca gitu. Bercanda-bercanda ya udah mulai alhamdulillah gitu. Jika Aldila memilih membuat akun baru, lain halnya dengan Iris Bella yang dengan mantap menghapus nama sang suami, Amar Zoni, di akun TikToknya. Nama yang sebelumnya Amar Z dan Iris B diubah menjadi Mrs. Iris Bella. Tentu saja perubahan itu membuat perhatian warganet. Pasalnya, Iris dinilai begitu tenang dan legowo atas masalah yang tengah dihadapi sang suami. Lantas, apa yang membuat Iris menghapus nama Amar di akun TikToknya? Benarkah sejak Amar mendekam di penjara karena kasus narkoba, Iris sudah tak lagi bisa menerima Amar sebagai suaminya? Izin juga untuk melanjutkan kehidupan saya ya, kegiatan saya sehari-hari sebagai seorang ibu, ngurus anak-anak, dan juga sembari saya memperbaiki tanggung jawab saya kepada pihak-pihak yang terkena dampak dari situasi ini. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan saat ini, saya belum bisa ngomong banyak. Tapi saya memberikan bantuannya dengan syarat dia harus benar-benar bisa sembuh dan meninggalkan barang-barang haram ini. Sekarang kan sabu. Saya ingatkan dia punya istri yang cantik, punya anak 2, kasihan orang tua yang begitu menyayangi saudara-saudaranya. Dia sampai nangis terseduh-seduh dengan saya, dan dia berjanji, ibu saya akan benar-benar total untuk bersih. Nah, di situ dia ingin kembali menjadi olahragawan dan juga ingin menjadi itu lagi, badannya jadi six pack lagi seperti dulu. Kondisi yang down dan harus menerima kenyataan getir ditinggal suami karena kasus narkoba dan harus merawat kasus anaknya seorang diri bisa jadi membuat Iris hilang kesabaran. Apalagi Amar dinilai telah hijrah dan tentu saja dinilai banyak orang tak bakal melakukan tindakan irasional, apalagi hingga menyimpan barang haram narkoba dengan jumlah yang cukup besar. Makasih ya bang. Pasti kecewa lah, kan seorang istri gitu. Tapi yang penting adalah sekarang kita saling menguatkan gitu, ya kan? Nguatin Bang Amar juga supaya semangatin Bang Amar, semangatin Kak Ibel juga, nguatin Kak Ibel juga gitu loh. Itu yang paling penting gitu. Jadi nggak ada yang kita inginkan kan rehab ya. Nah insya Allah kita Bang Amar rehab gitu loh. Insya Allah itu dia yang masih kita tunggu, dan keinginan kita insya Allah rehab. Ada handphone di bawah. Karena kan Bang Amar kan cuman hanya pengguna gitu loh. Jadi memang bukan ada aplikasi yang lain-lain macam-macam gitu loh. Jadi pure pengguna harus diobatin. Aku nggak bisa komentar apa-apa, tapi yang jelas sebagai teman, aku kenal Iris tuh dari dulu banget. Jadi pokoknya ya lagi-lagi ya semua manusia tuh punya ujian, dan lagi-lagi semoga Allah kasih pertolongan terus buat Iris dan juga buat aku, buat kita semua ya, karena aku yakin Allah maha sebaik-baiknya penolong. Semoga Allah kuatkan kita semua, bukan cuma Iris, kita semua punya ujian masing-masing. Mudah-mudahan bisa ketemu sama Iris lagi, yang seharusnya hari ini Ibel datang, udah bisa datang waktu itu, cuman ya qadarullah ya, kita nggak pernah ada yang tahu, namanya musibah. Jadi pokoknya untuk semua perempuan-perempuan, termasuk aku sendiri, buat Ibel, Bismillah semoga Allah mudahkan segala urusannya Ibel, itu sih.
Isu perpisahan antara Amar dan Iris itu semakin mencuat sejak ibunda Iris, Susanti Arifin, memberikan komentar untuk menguatkan anaknya yang tengah berkubang dalam masalah. Dalam pesannya, Susanti menulis soal perubahan dan kebangkitan yang bisa dilakukan oleh Iris. Apalagi Iris dinilai sebagai wanita yang mandiri dan kuat. Di situ kan aku ngerasa kayak terpuruk banget dan aku ngerasa kayak kenapa ini terjadi sama aku di saat aku ingin mendekatkan diri kepada kamu Tuhan, kenapa kok seperti ini gitu, kenapa ini terjadi. Dan di situ aku ngerasa kayak apakah pilihan aku untuk kayak berhijab itu adalah suatu hal yang benar. Kenapa kok? Karena ketika aku mendekatkan diri, kenapa malah ini musibah ini terjadi gitu. Di situ kan aku ngerasa terpuruk banget. Sebenarnya ini malu juga Bapak. 6 tahun yang lalu udah jadi dan terjadi lagi sekarang. Tapi bedanya waktu 6 tahun yang lalu kan dia masih bujangan ya, masih belum beristri. Sekarang udah punya istri, melakukan lagi. Ya pada intinya dia harus tidak melakukan lagi, sadar ya. Baik aja, cuman memang tidak jenguk karena kan banyak di media-media sana yang ngawur beritanya kayak KIBL begini-begini, itu bohong ya teman-teman. KIBL baik-baik aja, cuman lagi butuh menenangkan waktu juga, menenangkan pikirannya gitu loh. Dan sering setiap hari saya yang telepon-teleponan sama KIBL gitu kan. KIBL selalu nanyain kabarnya Bang Amar, bagaimana Bang Amar di sana. Cukup untuk memberanikan diri saya di depan media semuanya, mengakui saya dikenal dengan prestasi saya, begitupun saya dikenal dengan kesalahan yang saya buat. Dan saya tidak takut untuk mengakui saya salah. Dan semoga ini sebagai contoh untuk semua masyarakat, semua teman-teman selebriti, dan teman-teman media yang ada di sini. Sekaligus saya berterima kasih kepada Bapak Polri, Polres Metro Jakarta Selatan yang sudah berhasil untuk meminimalisir perdagangan drugs di Indonesia. Dan saya berharap semoga bisa diberhentikan secepatnya agar tidak ada lagi korban-korban seperti saya